Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Kita buka hari baru dengan tekad dan semangat menjadi berkat bagi sesama. Hari ini tanggal 16 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari kitab Wahyu bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan bab 2 ayat 1 sampai dengan 5a. Sadarlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Bacaan Injil dari Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Apa yang kau inginkan ku berbuat bagimu? Tuhan, semoga aku melihat. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, semoga aku melihat. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, mata adalah jendela untuk pengetahuan, pengertian, dan pemahaman bagi kita. Dengan mata kita bisa membaca banyak buku pengetahuan, sehingga memperluas wawasan kita dalam ilmu keagamaan, bidang sosial, pertanian, flora, fauna, dan lain-lain. Dengan mata kita bisa saling berdiskusi melalui chatting, video call, Google Meet, Zoom, dan lain-lain, sehingga saling memperkaya informasi yang sangat berharga untuk pengembangan diri kita. Dengan mata kita bisa menambah banyak informasi dengan melihat televisi, YouTube, atau media sosial lain. Dengan mata kita juga bisa membaca kitab suci, sehingga bisa merenungkan firman Tuhan untuk memperdalam iman. Memang mata yang sehat dan bisa melihat sangat vital dalam hidup dan perkembangan kita. Karena itu menjaga agar mata tetap sehat perlu terus kita lakukan. Dengan makan berprotein, bergizi, dan bervitamin. Dengan memakai mata secara bijak, sehingga bisa membaca hal-hal yang berguna bagi kita, akan membuat kita terus maju, berkembang, dan berubah ke arah yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Sebaliknya, mata yang tidak bisa dipakai atau tidak berfungsi akan bisa membuat orang merasa sengsara, karena banyak hal yang semestinya bisa dilakukan dengan cepat akan terkendala karena mata yang tidak sehat atau buta. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur atas mata yang sehat, sehingga bisa melihat. Harus kita lakukan dengan macam-macam hal yang perlu dijaga. Tercukupi vitamin A dalam makanan. Jika perlu, minum rutin vitamin A agar mata tetap sehat dan prima. Membaca buku atau HP dengan jarak pandang yang pas, tidak terlalu dekat, sehingga lensa mata tetap fokus pada objek
dan mata tetap baik. Kalau sering berlama-lama di depan laptop atau komputer, lebih baik memakai anti radiasi, sehingga pancaran sinarnya tidak merusak mata. Membuang kebiasaan membaca sambil tiduran, karena mempercepat kerusakan mata. Melihat bisa menjadi berkat ketika kita menggunakan mata dengan baik. Dengan banyaknya wawasan yang kita dapatkan dari membaca, kita bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Dengan melihat orang-orang yang menderita di sekitar kita, kita bisa memberikan ketulusan kasih kita dengan menolong mereka seturut kemampuan kita. Dengan melihat hal-hal yang tidak beres di sekitar kita, kita perlu terpanggil ikut serta membenahi, menempatkan sebagaimana mestinya, serta meluruskannya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menanyakan kepada orang buta yang terus berseru-seru memanggil Dia dan mohon agar disembuhkannya. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Dan Yesus memang menyembuhkan dengan mengatakan, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Yesus tidak membiarkan orang yang datang memohon kepadanya. Ia mengabulkan harapan baik yang orang minta. Dengan melihat, kita bisa banyak berbuat untuk menjadi berkat. Karena itu, marilah kita syukuri penglihatan kita dan kesempatan kita untuk melihat, dengan selalu siap menjadi berkat bagi siapa saja. Di mana saja kita berada, mari kita lebih awas untuk melihat, terlebih melihat kehadiran Tuhan dalam segala peristiwa yang kita alami. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.